Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah begitu banyak melimpahkan karunia-Nya kepada kita semuanya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat waktu luang dan kesempatan untuk kita bisa berkumpul bersama untuk menyimak acara Fajar Hidayah di pagi hari ini. Saya Ahmad Fauzan menemani Anda, dan tentunya di hari Jumat Fajar Hidayah kita bersama dengan Ustadz Suprapto dari Pondok Pesantren MTA Karanganyar. Kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Fauzan. Iya, kabar baik, sehat hari ini ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, mudah-mudahan pemirsa di rumah juga dalam keadaan baik, sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bisa memaksimalkan waktu, memanfaatkan waktu untuk bisa terus menuntut ilmu dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita akan dengarkan tausiah awal dari Ustadz sebagai mukadimah kajian kita. Kemudian nanti di paruh kedua, seperti biasanya kami juga memberikan kesempatan bagi Anda untuk bertanya langsung kepada Ustadz di line telepon 02716793000, SMS, WhatsApp, dan telepon WhatsApp di 08112553000. Kita akan dengarkan terlebih dahulu tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz mengawali belajar kita di kesempatan kali ini. Silahkan, tafadhol Ustadz. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qul walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Bapak dan Ibu yang hormati, bersyukur kita kepada Allah di pagi hari ini kita masih bisa diberikan kesempatan, masih bisa mencoba untuk memanfaatkan waktu yang Allah berikan kepada kita dengan sebaik-baiknya insyaallah, sehingga menjadi bekal-bekal yang tentu akan kita harapkan besok kita bisa mencapai apa yang kita kerjakan sebagai amal saleh kita besok di akhirat. Salam dan salam tentu senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW yang dengan kesabaran dan kegigihan menyelesaikan risalah yang Allah amanahkan kepada beliau, dan berkat pertolongan Allah lah kemudian kita bisa merasakan bagaimana nikmatnya iman dan Islam. Bapak dan Ibu, di pagi hari ini kita mencoba untuk kembali mengingat apa-apa yang sudah menjadi pelajaran dari agama kita untuk kita, khususnya di kehidupan keluarga kita. Ada satu ayat di Al-Quran yang kemudian ini menjadi satu hal yang senantiasa kita coba semaksimalnya untuk kita wujudkan, karena ini sebagai doa kita. Dari kami sampaikan, dan orang yang berkata, walladzina yaqulun rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Ya Rabb kami, ya Tuhan kami, anugerahlah kepada kami pasangan-pasangan dan kami dan keturunan kami sebagai penyejuk mata atau qurrata a'yun. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang bertakwa. Kalau kemudian kita berdoa kepada Allah dengan memohon kepada Allah, semoga Allah memberikan pasangan kita atau istri kita dan juga keturunan kita sebagai penyejuk mata, tentu ini bukan satu hal yang kemudian bisa datang begitu saja, tetapi perlu proses sebelum, proses kemudian selama pernikahan itu. Sebelum dalam arti berarti kan calon-calon pasangan kita tentu sudah memiliki keilmuan yang mencukupi. Keilmuan yang kami maksud adalah bagaimana tentang ilmu agama, bagaimana kewajiban atau hak dan kewajiban seorang istri, hak dan kewajiban seorang suami. Oleh karena itu, ada hadis yang kemudian kami juga nukil bahwa khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli.
sebaik kalian adalah yang terbaik kepada keluarganya, dan aku adalah yang terbaik kepada keluargaku. Hadis riwayat Tirmidzi. Kalau kita melihat dari hadis ini, maka kemudian satu declare, ya, satu pernyataan yang sangat tegas dari Rasulullah SAW bahwa sejati bisa kita sampaikan di rumah, bukan hanya di luar gitu. Dan keluarga menjadi satu ladang amal yang tidak bisa kita pungkiri, termasuk ladang dakwah kita. Bagaimana kemudian kita dilihat oleh orang yang santun, orang yang intelek gitu ya, orang yang kelihatan sangat berwibawa, tapi kemudian di dalam rumahnya dia tidak bisa menempatkan sebagai suami yang baik. Dia dengan sangat mudah untuk berbuat hal yang kasar kepada istri, kepada anak, ya. Tentu ini bukan hal yang dituntunkan atau diajarkan oleh agama kita. Sehingga ketika Rasulullah SAW memberikan satu yang tidak bisa kita mungkin bahwa dalam sejarah kenabian beliau, bagaimana beliau memiliki sifat-sifat yang luar biasa terpuji. Beliau sebagai seorang pemimpin, tapi kemudian sih dalam keluarganya membantu istrinya, bahkan menjahit pakaiannya sendiri. Dengan cucu-cucu beliau sangat sayang gitu. Oleh karena itu, mari kita coba belajar bagaimana kemudian teladan Nabi kita Muhammad SAW dalam rumah tangga beliau. Beliau senantiasa, tadi disampaikan dan di Bukhari juga sampaikan bahwa membantu pekerjaan rumah gitu. Jadi bagaimana kemudian beliau ketika di rumah bersama istrinya, itu bukan seperti seorang raja, karena beliau kan rasul dan pemimpin kan, pemimpin kota Madinah, kemudian juga di Makkah beliau karena sebagai seorang nabi dan rasul yang tentu orang itu sangat menghormati beliau, orang muslim dan juga keluarga yang walaupun mereka di luar Islam, tetapi kemudian ketika sudah kerjasama, mereka akan saling menghormati dan juga mematuhi perjanjian-perjanjian yang telah dibuat. Tetapi kehidupan beliau di dalam rumah sangat lembut dan romantis kepada istrinya. Menyebut atau memanggil istrinya dengan Yum Khumairah begitu. Kemudian beliau misalnya memberikan satu kesan romantisnya dengan minum dalam satu gelas yang sama dan menempatkan bibir beliau di bekas bibir istrinya. Satu yang kemudian kita sekarang ya, itu kan sangat langka itu. Jadi kesan-kesan untuk bahwa Islam itu sangat mengedepankan bagaimana kemudian kehidupan yang awal di rumah tangga akan pribadi-pribadi, keturunan-keturunan yang baik. Jangan dari mutakina, sehingga keturunan baik ini akan menjadi imam, akan menjadi pemimpin yang baik juga gitu. Karena beliau-beliau, anak-anak kita itu, ya, yang kita sayangi itu menjadi qurratu a'yun, menjadi penyejuk dalam pandangan kita. Bagaimana kemudian yang baik, ya, dan juga kepercayaan yang luar biasa beliau berikan kepada istri-istri beliau. Sehingga kalau kita kemudian di zaman sekarang masih ada kita dapati suami yang kemudian dengan kata-katanya atau bahkan nauzubillah dengan kemudian kita anggap itu sangat kasar, itu tentu tidak sangat diharapkan oleh agama kita. Bagaimana mungkin ketika kemudian di malam hari mereka berkumpul, tapi kemudian di pagi hari atau di sore hari atau di siang harinya mereka bertengkar dengan hal yang sepele, dengan hal yang sifatnya bukan syar'i. Maka kemudian disinilah Islam hadir memberikan satu nilai bagaimana sebaik-baik kalian wahai para suami, para ayah, laki-laki itu ya, adalah orang yang terbaik di keluarganya. Tadi saya katakan bahwa ketika orang lain melihat kita sebagai sosok yang sangat diidam-idamkan ya,
Mungkin dalam bahasa kita yang muda, usia-usia paruh, sebelum paruh baya lah, usia-usia 30, 40 itu adalah sosok-sosok yang kelihatan orang yang sukses dalam karir. Kemudian berpakaiannya perlente begitu. Kemudian juga cara bicaranya sopan. Di depan audien sangat diapresiasi bagaimana kemudian kata-katanya tertata dengan bagus, perilakunya sangat sopan, tapi kemudian ketika di rumah, keluarganya, terutama istrinya misalnya itu seakan-akan sebagai pembantunya atau bahkan nauzubillah menjadi budaknya. Ini hal yang kemudian betul-betul harus kita camkan dalam diri kita bahwa nilai Islam mengajarkan kita untuk bagaimana kita bisa berbuat yang terbaik kepada keluarga kita. Ucapan kita, perilaku kita di rumah tangga itu akan sangat memberikan dampak yang signifikan kepada putra-putri kita. Mereka melihat bagaimana perilaku ayah atau bapaknya kepada mereka. Maka kemudian kita sebagai orang beriman, kita kemudian sebagai pemimpin dalam rumah tangga harus mengklirkan bahwa azamkan pada diri kita bagaimana kemudian kita bisa senantiasa berbuat yang terbaik untuk keluarga kita. Misal kita sebagai seorang muslim ya, atau juga mukmin, ada perintah yang langsung yang diberikan Allah kepada kita, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, pelihara diri kamu dan keluargamu dari api neraka. Bagaimana kita akan memelihara diri kita dan juga keluarga kita dari neraka? Manakala proses-proses yang terjadi di rumah tangga itu mempertontonkan bukan sebagai ahlul jannah. Maka kita harus senantiasa mengedepankan bahwa kita sebagai qawam, sebagai pelurus, sebagai pemimpin, sebagai pengarah gitu ya. Jangan sampai kita yang diamanai sebagai pemimpin, diamanai sebagai kepala rumah tangga, diamanai sebagai suami, kemudian tidak mampu menunjukkan bagaimana sikap terbaik kita kepada yang kita pimpin. Atau dalam bahasa kita yang paling romantis ya istri kita, anak-anak kita. Di An-Nisa misalnya 19, dan pergaulilah mereka, istri-istri kalian itu dengan baik gitu. Ini yang kemudian betul-betul menjadi satu landasan agama kita, bahwa kalau kita pengen baik sebagai manusia, khususnya lagi sebagai suami orang beriman kita ini, maka tidak ada pilihan lain bagaimana kita itba, mengikut apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarga kalian atau kepada keluarganya gitu. Dan aku Rasulullah SAW adalah yang terbaik kepada keluargaku. Coba kita lihat seorang pemimpin umat gitu ya. Kita pernah membaca satu sirahnya, misalnya beliau menjahit sendiri. Apakah karena gabut begitu? Kan enggak. Tetapi kemudian bentuk rasa pengen bersama dengan istri, pengen lebih dekat dengan istri, pengen merasakan bagaimana kemudian kedekatan itu tidak seperti kita yang seperti raja kemudian istri melayani kita. Setiap pagi diberikan, mungkin kalau di Indonesia ya, itu kemudian teh, nasgito, atau mungkin kopi yang sudah masih panas lah gitu ya, manis, panas dan sebagainya ini. Kemudian ada gorengan itu. Jadi seakan-akan istri itu seperti pembantu kita. Betul, itu satu bentuk pengabdian ya, rasa kasih sayang seorang istri kepada kita. Tetapi sikap kita harus ada musawah di sana. Mungkin sama-sama ya, kita bisa berkomunikasi dengan nyaman, bukan kemudian habis itu istri menyajikan dan istri kerja yang lain nyuci, kemudian wah ini luar biasa untuk kita kalau menempatkan istri kita itu bukan sebagai pasangan kita, sebagai garwo kita, si garing nyawa kita. Maka kejadian-kejadian yang kita dengar bagaimana kemudian kekerasan di dalam rumah tangga ini, karena kemudian mereka tidak memahami aturan agama ini. Mereka tidak memahami bagaimana nilai-nilai agama Islam ini.
telah diberikan, telah disampaikan oleh Rasulullah SAW sebagai qudwah kita, uswah hasanah kita. Bukankah dalam sebuah riwayat disampaikan bahwa kafabil mar'i ithman, cukuplah seseorang itu berdosa. Karena apa? An yudayyi'a man ya'ul. Jika dia menyanyiakan orang yang jadi tanggungannya. Istri, anak kita adalah tanggungan kita. Kalau kita menyanyiakan, termasuk di dalamnya menyanyiakan tentang pendidikannya, perilaku kita, itu pendidikan untuk mereka. Ucapan kita, tindakan kita, itu menjadi pendidikan bagi anak-anak kita. Pendidikan bagi istri kita. Maka kalau kita tidak memberikan sesuatu yang terbaik, berarti kita menyanyiakan itu. Kalau kita sudah menyanyiakan terhadap tanggungan kita, termasuk salah tentu yang clear ya tentang ambol ya, tapi dari sisi pendidikan, menyanyiakan dari sisi pendidikan kita, menjadikan anak kita mudah ngomong dengan ngomong kasar, mudah ngomong dengan bahasa-bahasa yang kotor, atau misu dan sebagainya, boleh jadi karena kita sebagai suami atau sebagai istri, atau sebagai kakak, di dalam rumah tangga itu, di dalam keluarga itu juga memberikan contoh-contoh itu. Ini termasuk menyanyiakan. Dan ini termasuk berdosa. Kita memberikan sunnah yang jelek. Sunnah sayyi'ah. Kalau kemudian mereka mengikuti pola-pola kita, maka nauzubillah min dzalik. Kemudian kalau keluarga kita bukan sebagai sesuatu yang kita harapkan, bukan menyejukkan hati kita dan pandangan kita, apalagi menjadi pemimpin, menunjukkan saja tidak gitu. Sehingga kita harus tahu bahwa keluarga adalah titipan dari Allah. Tanggung jawab ini akan dimintai di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, jadilah ya sahabat yang terbaik bagi pasangan kita. Hadirlah ya kita secara rasa, secara emosional, dan secara fisik untuk keluarga, untuk istri kita, untuk anak kita. Oleh karena itu kita perlu memperbaiki komunikasi kita. Kita saling mendoakan. Doakanlah keluarga kita setelah sholat kita atau di dalam sujud kita. Agar apa? Agar Allah ridho pada apa yang kita kerjakan. Allah ridho pada apa yang kita bangun di dalam keluarga ini. Allah ridho kepada anak-anak kita. Allah menjaga anak-anak kita. Menjaga hatinya, menjaga akalnya, menjaga agamanya. Oleh karena itu, kalau kemudian kita bisa melakukan hal-hal yang demikian, mudah-mudahan kita termasuk orang yang terbaik. Karena kita memulai dari keluarga kita. Mungkin mulai dari hal yang kecil ya. Kita senyum, kita saling tolong-menolong, mendengarkan curhatan istri. Tetapi kemudian kita harus sadar bahwa kita adalah sebagai pemimpin ya. Kita harus memastikan bahwa apapun yang kemudian dilakukan di keluarga itu harus koridornya adalah agama. Bukan kemudian nafsu ya. Oleh karena itu, kalau setiap pribadi kita, setiap masyarakat terkecil kita di keluarga kita itu bisa melaksanakan hal-hal yang apa disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, mudah-mudahan keluarga kita ya dari hari ke hari bisa menyadari, kalaupun kemarin-kemarin kita masih mudah untuk marah, wal kadhimil ghaidh ya, kita tidak mampu ketika Allah memerintahkan untuk menahan hawa kemarahan kita ya, tetapi kita belum mampu, silakan kita senantiasa berusaha, senantiasa belajar bagaimana kita bisa lebih baik di hari-hari yang akan datang. Oleh karena itu kami senantiasa mengajak kepada pribadi kami sendiri dan juga yang bisa mengikuti acara ini, sama-sama kita berusaha dari hari ke hari semakin baik dan semakin baik lagi, sehingga kita bisa mengamalkan khairukum, sebaik-baik kalian, khairukum li ahli, adalah yang paling baik dengan keluarganya. Wa ana khairukum li ahli, dan saya Nabi adalah yang terbaik dengan terhadap keluarga saya. Ini yang bisa kami sampaikan dan bisa memberikan satu pengingat kembali kedudukan kita, posisi kita, sehingga kita akan bergandengan tangan di dalam keluarga kita untuk menyambut perintah dan larangan dari Allah. Menyambut larangan dengan meninggalkannya, menyambut perintah kemudian kita dengan segera mengamalkannya, sehingga kita bisa ketemu besok di akhirat. Kita, bapak-bapak kita, kakek-kakek kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, manakala kita beriman dan beramal saleh, maka saling mendoakan, kita saling mengingatkan, dan Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita.
Ya, baik. Terima kasih Ustaz Turenal sudah disampaikan. Pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, kita jeda terlebih dahulu. Selepas pesan berikut, kami akan hadir kembali menjumpai Anda masih berada dalam program Fajar Hidayah. Ya, baik pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda yang masih selalu setia bersama kami dalam program Fajar Hidayah. Kini saatnya berkesempatan bagi Anda untuk bisa bergabung, bertanya langsung kepada Ustadz di line telepon 02716793000, SMS, WhatsApp, dan telepon WhatsApp di 08112553000. Seperti yang satu ini, Ustadz sudah ada pertanyaan yang perlu kita bacakan, datang dari Pak Rastono yang ada di Purwodadi. Izin bertanya, Ustadz, bagaimana tayamum yang benar dan niatnya? Karena saya lagi sakit luka bakar, jika kena air sakit. Mohon pencerahannya, Ustadz. Baik, jadi kalau secara normatif dan berarti bagaimana Nabi menjalankan atau mengamalkan terkait dengan tayamum, telapak tangan kita itu kita tempelkan kepada tempat yang di sana ada debu ada debu yang halus atau mungkin tanah bisa saja. Meja kita tempelkan, begini. Bisa ditiup atau bisa dibeginikan, itu bisa saja. Kalau memang banyak debunya, tapi kalau kita debu sangat lembut begini, bisa saja langsung sepul begitu, ditiup langsung untuk muka begini, Kemudian kedua telapak tangan kita. Jadi sangat simpel. Kemudian bagaimana? Apakah ada niat khusus? Dan niatnya untuk tayamum gitu. Kita tentu ketika tidak akan wudu, toharo kita, bersuci kita karena kita akan sholat, maka dengan salah satunya selain wudu dengan tayamum, maka kita sudah niat tayamum itu. Ketika kita meletakkan tangan di atas tempat yang berdebu, ini sudah tangan juga bisa tangan dulu juga bisa. Wajah dulu juga bisa, ini ada dua hadis. Sehingga kita bisa, kalau tadi saya katakan yang pertama, begini, kemudian begini, kemudian muka gitu kemudian tangan kita. Itu sudah mencukupi. Dan itu sudah insya Allah tidak ada niat-niat khusus yang tertentu, tetapi kemudian kita dengan akan melaksanakan tayamum itu bentuk hadirnya hati kita untuk meniatkan itu. Demikian Bapak. Ya. Kemudian berikutnya mudrikah yang ada di Bengkulu. Apakah ada tuntunannya apabila kita mendoakan anak yang masih dalam kandungan dengan membaca surat Maryam atau surat Yusuf? Mohon penjelasannya, Ustaz. Kami belum tahu, belum dapati hadis yang sharih kaitannya dengan itu Lebih ke arah bagi kita adalah kita tahu bahwa anak kita ketika dalam janin itu juga berinteraksi dengan kita sebagai atau ibu sebagai ibunya atau mungkin bapaknya. Omongan-omongan yang baik, ibu yang senantiasa berzikir kepada Allah, membaca ayat-ayat Al-Quran, ngaji, dan sebagainya yang kita lakukan seperti sekarang, sholat dan sebagainya, itu bentuk pendidikan langsung Sehingga kalau secara khusus kita baca dengan surat Maryam, atau surat Yusuf, kemudian ada satu niatan biar cakap seperti Yusuf misalnya, surat Maryam mungkin biar kita mudah dalam melahirkan atau apa dan sebagainya, atau menjadi kekasih Allah dengan diberikan banyak hidangan dan sebagainya. Itu saya kira harus ada nas yang sharih, sementara kami belum tahu nas yang sharih itu. Demikian. Iya. Baik. Coba kita beralih ke line telepon untuk saudara kita yang ingin bertanya langsung di line telepon. Coba kita terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Ibu Sri, Mas. Iya, silahkan Ibu Sri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Sri. Begini Ustaz, yang saya tanyakan, apabila ada kemusyrikan suatu contoh itu ada ritual atau sembelihan itu buat syarat-syarat, misalnya ada kegiatan karate yang sebangsa itu kan ada sembelihan, syarat-syarat sembelihan sebagai sebangsa ayam seperti itu. Nah itu kan seorang anak. Nah seorang tua itu apabila mengizinkan
dan orang tua merestui, itu apakah orang tua itu juga ikut serta ikut terlibat dalam dosanya itu apa bagaimana? Mohon tausiahnya, dan atas tausiahnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ustaz. Ditujukan bukan untuk Allah ya, artinya ada satu persembahan tertentu, tentu itu bentuk hal yang dilarang. Kalau kemudian orang tua malah mengizinkan merestui, ada dua, boleh jadi kondisinya tidak tahu, artinya tidak tahu itu belum mencukupkan pengertiannya terkait dengan nusuk gitu ya, ibadah sembelihan yang kemudian menjadi haram ketika disembelih bukan atas nama Allah dan juga untuk selain Allah. Yang kedua, dia memang ya sengaja, artinya sengaja, berarti dia tahu wah cuma untuk kayak gitu kan. Berarti kalau misalnya dia dengan ilmunya tetapi kemudian menyelisihi ilmu itu, maka dia termasuk yang ikut meridhoi, dia termasuk bagiannya dalam arti apa? Ya sama gitu. Oleh karena itu kita mudah-mudahan orang tua tersebut karena belum tahu sehingga Allah memberikan maafnya. Tetapi kemudian kalau kita tahu, ya kita nasihati. Kalau karena kita tahu tidak nasihati, ya kita boleh jadi sama, apalagi keluarga dekat ya. Nasihati itu kurang pas. Sehingga kalau memang melaksanakan itu, prinsipnya saya tidak mau untuk ikut campur dalam mungkin persiapan dan sebagainya. Itu sampaikan saja Ibu. Sehingga kita lebih terbuka. Karena sekarang itu kan pilihan-pilihan sebenarnya kan. Dalam keluarga pun sama kan, silakan kalau memang mau seperti itu. Yang penting saya menyampaikan ini nggak ada satu tuntunan dalam agama kita untuk kita menduakan kekuasaan Allah dengan model-model begini dalam minta iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'innya itu kita memohonnya itu kepada selain Allah, itu kan tentu hal yang kita berarti musyrik ya. Kita berbuat syirik, menandingkan Allah dengan ilah yang lain. Oleh karena itu mudah-mudahan orang tua tersebut karena kebodohannya ya, kebodohan dalam arti belum tahu gitu, bukan bodoh dalam konteks tidak bisa apa-apa, tapi belum tahu terkait dengan ilmu itu. Kita sampaikan dengan pelan-pelan sehingga orang tuanya nanti akan mendidik juga, akan mengajari kepada anaknya, memberitahukan kepada anaknya. Demikian. Ya. Kemudian berikutnya coba kita terima kembali masih di line telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Pak Yanto di Kalimantan Tengah. Iya, silakan Pak Yanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yanto. Oh, terputus Pak Yanto di Kalimantan Tengah ya. Baik, kita coba beralih ke line WhatsApp. Sudah ada Ustadz, mohon dijelaskan. Datang dari Ibu Atin yang ada di Karanganyar. Mohon dijelaskan Quran surat Maryam surat ke-19 ayat 71 sampai dengan 72. Baik, di surat Maryam ya, surat yang ke-19 ayat 71 kami bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyya. Dan tidak ada seorang pun dari kalian melainkan akan mendatangi atau melalui neraka atau neraka itu, dan hal itu bagi Tuhan adalah sesuatu kepastian yang sudah diputuskan. Kemudian di surat yang sama ayat ke-72-nya, summa nunajjil ladzina taqaw wa nadaru dhalimina fiha jisiyya. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang zalim di dalam keadaan berlutut. Ini dua ayat ini memang kalau kita melihat dari perkataan misalnya dari wariduha, ini memang berarti mendatangi ya, mendatangi atau melewati atau memasuki, sehingga para mufasir berbeda pandangan apakah waridua ini berarti semua manusia ketika dalam proses hisabnya itu melewati di atas neraka atau memasukinya. Kemudian di berikutnya hatman maqdiyya, itu keputusan yang tidak bisa dihindari atau keputusan sesuatu yang pasti ya, sebagai bagian dari takdir dan qadar ini. Maka kemudian jisiyah itu berlutut ya,
karena takut ya, merasa terhina. Sehingga kalau kemudian di sini dikatakan bahwa para mufassir, misalnya di Qurtubi lah misalnya, beliau menyebutkan bahwa semua manusia akan melewati neraka melalui sirat. Ini pendapat jumhur ya. Kemudian sebentar lagi mengatakan bahwa war itu memasukinya, tetapi sebentar untuk orang beriman lalu menyelamatkannya. Belum menyebutkan melewati, tidak masuk. Maka kemudian ketika kita melihat ini sesuatu yang samiyat ya, kemudian dicoba ditafsirkan oleh para mufassir kita, ada beberapa perbedaan tadi. Wariduha itu melewati sirat ya, atau memasuki kemudian sebentar bagi orang beriman. Ini wallahu a'lam bishawab. Sehingga kita melihat bahwa dalam konteks kita untuk orang yang beriman pada prinsipnya ketika ada hisab itu insya Allah kita mengalami hisab yang mudah ya. Itu yang bisa kami sampaikan, sehingga memang di wariduha ini ada kemudian yang memegangi semua manusia masuk neraka semuanya, akan begitu kalau berpegang pada tafsir yang memahami wariduha sebagai yang sesuatu yang sudah ditetapkan dia akan masuk. Tetapi yang ditetapkan semuanya akan mengalami hisab, itu sama-sama, itu sudah sudah clear ya. Tetapi hisab tadi ya, melampauinya tadi, apakah tadi di surat yang kemudian ketika dia banyak dosa dan sebagainya dia akan masuk ke dalam neraka, kemudian yang tidak banyak dosa atau kemudian bahkan banyak kebaikannya dia masuk surga dengan cara seperti kilat, dengan berlari, dengan berjalan, bahkan ada yang kemudian kan merangkak seperti yang disampaikan Aisyah radhiyallahu anha kepada sahabat yang lain terkait dengan Abdurrahman bin Auf. Kan begitu, sehingga Abdurrahman bin Auf membalikan semua barang dagangannya untuk dibawa kepada Baitul Mal. Sehingga itu yang kemudian bisa kita deskripsikan secara nas tadi, bahwa ada yang mengatakan seperti jembatan Sirat gitu ya, ada yang kemudian memasukinya, wallahu a'lam bishawab. Ya, yang penting kita yakin bahwa besok akan ada hisab, maka hisab yang kita harapkan adalah hisab yang baik, yang mudah, yang ringan, sehingga kita bisa masuk ke dalam surga melewati tahapan-tahapan hisab ini dengan baik juga. Demikian Ibu. Iya. Baik. Kita bacakan kembali pertanyaan di WhatsApp. Ustadz, ini ada sebuah hadis, barang siapa yang kami kerjakan dalam suatu pekerjaan, lalu ia mendapatkan gaji dari pekerjaan tersebut, maka apapun yang ia dapatkan atau hadiah atau tips dari pekerjaan tersebut, itulah yang disebut ghulul atau hadiah khianat. Pertanyaannya, kami mendapatkan hadis berikut ini, Ustadz, benar hadis tersebut? Jadi di sekolah anak-anak kami apabila kenaikan kelas atau kelulusan, biasanya dari wali siswa ingin memberi hadiah sebagai ucapan terima kasih. Apa diperbolehkan? Sepengetahuan kami, kalau pemberian yang tidak kita inginkan dan tidak meminta boleh diterima, Ustadz. Dari Mufid yang ada di Kebumen. Ada dua konteks yang berbeda ya. Jadi dulu ketika ada amil, petugas yang mengambil zakat itu diperintah oleh Nabi, atau ada satu amanah yang diberikan, kemudian ada orang memberikan hadiah kepada orang ini. Kemudian hadiah ini dibawa oleh dia, tidak diserahkan bersama dengan harta yang diambil tadi untuk zakat itu. Maka Nabi menyampaikan bahwa kembalikan bersama ini, karena kalau misalnya tidak, kamu seandainya kamu di rumah saja, kan kamu mau mendapatkan hadiah itu. Maka ketika kita mendapatkan, ya sudah disampaikan saja. Nah, terlepas nanti Nabi mengembalikan lagi, itu yang lain ya. Itu pada waktu itu konteksnya begitu. Nah sekarang kita kan ngajar, misalnya ngajar, kemudian di sekolah lah. Kemudian ketika akhir tahun misalnya, itu ada kenang-kenangan dari wali murid. Itu kan sudah ma'ruf semuanya, kepala sekolah yang menugaskan juga tahu, kan begitu. Jadi insya Allah tidak mengapa. Tetapi memang ada beberapa lembaga kami ya, kita juga sama di pondok, tidak boleh memberikan kenang-kenangan kepada wali kelasnya, kepada ini nggak usah. Ya, nanti mengurangi keikhlasan dari guru-guru kami. Nanti kalau satu wali kelas dengan kelas yang lain berbeda, nanti problem, gitu ya. Sehingga kalau dalam konteks tadi memberikan hadiah sebagai bentuk terima kasih, kemudian diberikan untuk mungkin kepala sekolahnya, ibu kepala sekolahnya dalam acara yang akhir sana ya, itu boleh saja insya Allah. Demikian. Iya.
Baik, demikian mudah-mudahan bisa difahami. Kita sudah berada di akhir jumpa kita. Ustadz sebagai penutupnya bisa disampaikan, silahkan. Baik, Bapak dan Ibu, Alhamdulillah kita bisa melalui insya Allah di 1 jam atau 45 menit ini dengan mudah-mudahan ada kebaikan yang kita dapatkan. Dan tadi kami sampaikan di tema atau topik kita adalah bagaimana kita meneladani kehidupan Rasulullah dalam keluarganya. Dan satu hadis yang kemudian kita jadikan pegangan, kemudian nanti runtutannya tindakan-tindakan praktis kita silakan bisa dikembangkan bahwa khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik untuk keluarganya. Wa ana, Nabi gitu, dan saya khairukum li ahli. Saya termasuk yang paling baik untuk keluargaku. Sehingga kita sebagai ibu, sebagai suami, sebagai bapak, sebagai ayah, sebagai kakak, sebagai adik, bagaimana kemudian dalam rumah tangga kita, dalam rumah kecil atau masyarakat kecil kita di keluarga kita, kita bisa mendahulukan bagaimana sikap-sikap terbaik, akhlak-akhlak termulia kita, karena agama mengajarkan itu. Dan secara fitrah manusia mesti akan mengharapkan kelembutan, mengharapkan kasih sayang. Sehingga tidak ada hal yang kemudian dipertentangkan ketika dalam agama kita memberikan itu dengan komunitas di masyarakat kita. Mesti mereka sebenarnya itu sangat menghargai nilai-nilai Islam ini. Tetapi ketika boleh jadi kita sebagai muslim tapi kemudian tidak menunjukkan nilai-nilai Islam kita, itu yang kemudian mereka menjadi enggan untuk agama kita. Maka dakwah kita di dalam keluarga, bagaimana orang akan melihat orang yang sudah tahu agama itu akan dengan mudah terlihat ya dalam ucapannya, dalam perilakunya, dalam kehidupan sehari-harinya dalam rumah tangga, yang kasih sayang sesatu sama lain. Kalau ini bisa terjadi luar biasa, maka negara ini akan kokoh gitu. Ketika setiap keluarga-keluarga yang ada di negara kita, apalagi keluarga muslim ya, atau keluarga yang Kristen atau Katolik dan semua yang sifatnya adalah taat pada agamanya, semua ketika itu berjalan dengan baik, dengan nilai-nilai agama yang dianutnya, kita sebagai muslim tentu dengan agama kita, itu akan memberikan satu dampak yang luar biasa. Sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk setiap pribadi kita menjadi da'i, menjadi penyeru dengan perilaku-perilaku terbaik kita. Tidak hanya dengan qaul, tetapi dengan af'al, dengan perbuatan kita. Mudah-mudahan dari hari ke hari kita semakin bisa memahami bagaimana agama menuntun kita, agama memberikan satu nilai-nilai baik kepada kita. Satu demi satu kita senantiasa melakukan sehingga menjadi satu hal yang kita menjadi orang-orang yang beramal saleh, orang-orang yang kemudian masuk dalam kondisi ihsan ya. Kita mau dilihat atau tidak lihat, tetap berbuat baik karena Allah yang melihat kita. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa memberikan peringatan kepada kita, memberikan pencerahan kembali kepada kita bahwa tugas-tugas kita masih banyak dan satu demi satu mari kita lalui dengan penuh tanggung jawab. Salah satunya adalah bagaimana kita bisa dari hari ke hari, dari waktu ke waktu bisa berbuat yang terbaik untuk keluarga kita khususnya, sehingga kita bisa melebar kepada masyarakat yang lebih luas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan banyak terima kasih Ustadz untuk tausiahnya di kesempatan pagi hari ini. Insya Allah di kesempatan yang akan datang bisa kita lanjutkan kembali. Baik pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi Fajar Hidayah. Kita jumpa di lain waktu. Saya Ahmad Fauzan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.